Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang ribosom dan sintesis protein. Disimak ya. Ribosom merupakan organel sel terkecil yang terdapat di sitoplasma, berukuran 20-22 nanometer saja, sehingga hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron. Ribosom ini dibuat di dalam nukleus atau inti sel. Fungsi utama ribosom ialah memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada di dalam sel. Selanjutnya ada bagian-bagian ribosom. Setiap ribosom memiliki dua subunit, yaitu subunit 40S atau subunit kecil dan 60S atau subunit yang lebih besar. Huruf S di sini merupakan singkatan dari unit kepadatan Speitberg. Jadi makin tinggi nilai yang diberikan, makin besar pula ukuran subunitnya. Kedua subunit ini akan bersatu dalam proses sintesis protein, tetapi segera terpisah setelah proses sintesis protein selesai. Di sini ada growing polypeptide chain atau rantai polipeptida yang masih berkembang. Peptida merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Yang kecil-kecil ini merupakan asam amino. Nah, apabila jumlah asam amino kurang dari 50, masih disebut peptida. Namun apabila sudah lebih dari 50, maka disebut protein atau polipeptida. Selanjutnya ada tRNA atau transfer RNA. Fungsinya untuk mentransfer asam amino yang tersebar di sitoplasma ke ribosom. Selanjutnya ada mRNA atau messenger RNA atau RNA pembawa pesan. Fungsinya yang pertama sebagai cetakan untuk biosintesis polipeptida atau protein. Yang kedua, fungsi utamanya yaitu membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom yang berada di sitoplasma. mRNA ini akan menentukan struktur primer suatu protein. Ribosom ada yang berada di retikulum endoplasma atau RE yang dinamakan ribosom terikat. Ribosom ini memproduksi protein untuk disekresikan keluar sel. Sedangkan ribosom bebas adalah ribosom yang ada di sitoplasma. Ribosom ini memproduksi protein dan enzim untuk metabolisme dirinya sendiri. Agar tubuh kita berfungsi, kita perlu menyediakan berbagai nutrisi yang kita dapatkan dari makanan. Tubuh kita dapat menggunakan makanan tersebut secara langsung saat memasuki sistem pencernaan kita. Proses pencernaan kimiawi menggunakan protein dan enzim yang berbeda untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang akan disiap dan digunakan oleh sel tubuh. Dan di mana instruksi untuk membuat semua jenis protein yang kita butuhkan untuk tetap hidup. Perintah untuk mensintesis protein terkandung dalam DNA. DNA mengandung gen. Gen adalah rantai nukleotida yang mengandung region yang mengkode molekul RNA. Region ini dimulai dengan promotor dan berakhir di terminator. Gen juga mengandung urutan pengaturan yang ditentukan di dekat promotor atau di lokasi yang lebih jauh. Untuk beberapa gen, RNA yang digunakan untuk mensintesis protein dalam proses yang disebut eksperi gen. Untuk gen-gen ini, eksperi dapat dibagi menjadi dua tahap, transkripsi dan transiasi. Pada sel eukariotik, transkripsi terjadi dalam nukleus di mana DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat messenger RNA. Kemudian, dalam transiasi yang terjadi di sitoplasma sel. Informasi yang terkandung dalam messenger RNA digunakan untuk membuat polipeptida selama transkripsi. DNA digunakan sebagai cetakan untuk membuat untaian messenger RNA dengan bantuan enzim RNA polymerase. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selama inisiasi, daerah promotor berfungsi sebagai tempat pengenalan RNA. Polymerase untuk mengikat, ini adalah tempat di mana sebagian besar eksperi gen dikendalikan baik dengan mengizinkan atau memblokir akses ke situs lain. Ini
oleh RNA polymers. Pengikatan menyebabkan heliks ganda DNA terlepas dan terbuka kemudian selama elongasi. RNA polymers meluncur di sepanjang DNA template. Saat basa komplementer berpasang di RNA polymers menentukan untuk nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk. Setelah RNA mencapai bagian-bagian terminator, transkripsi messenger RNA selesai dan RNA polymers untai messenger RNA yang dibuat selama transkripsi memiliki daerah yang disebut ekson yang mengkode protein dan bagian yang tidak mengkode protein disebut intron. Agar messenger RNA dapat digunakan dalam transiasi, bagian intron perlu dihilangkan dan ditambahkan modifikasi seperti 5 CARF dan 3 polyetyl. Proses ini disebut intron splicing dan dilakukan oleh kompleks yang berdiri dari protein dan RNA yang disebut spliceosome kompleks. Ini menghilangkan segmen intron dan bergabung dengan ekson yang berdekatan untuk menghasilkan untai yang matang, yang dapat meninggalkan inti melalui foreign nukleus dan memasuki sitoplasma untuk memulai transiasi. Bagaimana informasi dalam untai messenger RNA diterjemahkan menjadi protein? Basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 kode huruf yang disebut codon. Kode genetik mencakup 64 codon. Sebagian besar codon mengkode 4 asam amino yang spesifik. Ada 4 codon khusus, 1 codon untuk memulai transiasi, dan 3 codon mengkode berhenti. Translasi dimulai dengan untai mRNA yang berikatan dengan subunit kecil dari ribosom di hulu start codon. Setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh transfer RNA atau tRNA. Jenis asam amino ditentukan oleh urutan antikodon dari RNA transfer atau tRNA. Pasangan basa komplementer terjadi antara kodon mRNA dan antikodon tRNA. Setelah molekul inisiator mengikat ke start codon, subunit besar ribosom mengikat untuk membentuk kompleks translasi dan inisiasi selesai. Dalam subunit besar ribosom ada 3 wilayah yang berbeda, yaitu situs E, P, dan A. Selama elongasi, asam amino akan dibawa ke mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa pelengkap kodon dan antikodon. Setiap antikodon dari tRNA berhubungan dengan asam amino tertentu. tRNA bermuatan berikatan dengan situs A dan terbentuk ikatan peptida antara asam amino dan asam amino yang terikat pada tRNA di situs P. Kompleks tersebut menggeser 1 kodon ke kanan, di mana tRNA yang sekarang tidak bermuatan keluar dari situs E, dan situs A terbuka untuk menerima tRNA berikutnya. Elongasi akan berlanjut sampai menemui kodon stop. Faktor pelepasan mengikat ke situs A pada stop kodon, dan polipeptida dilepaskan dari tRNA di situs P. Seluruh kompleks terpisah dan dapat disusun kembali untuk memulai proses lagi saat inisiasi. Tujuan translasi adalah untuk menghasilkan polipeptida dengan cepat dan akurat. Setelah terpisah, polipeptida mungkin perlu dimodifikasi sebelum siap berfungsi. Modifikasi dilakukan oleh organel berbeda untuk protein yang berbeda. Agar enzim pencernaan dikeluarkan ke lambung atau usus, polipeptida ditranslasi di retikulum endoplasma. Dimodifikasi di badan Golgi, kemudian disekresi menggunakan vesikel melalui membran plasma ke dalam lumen sistem pencernaan. Protein diperlukan agar sebagian besar fungsi fisiologis tubuh berlangsung dengan baik seperti memecah partikel makanan dalam pencernaan. Proses transkripsi dan translasi membentuk produksi protein dapat terjadi.